Tutorial cara membuat cold porcelain atau air dry clay. Mari kita mulai. Jadi kalau kalian belum tahu air dry clay itu apa, air dry clay itu adalah jenis clay yang bisa mengeras kalau kalian diamkan di udara terbuka. Ini ada contoh sampel hasil kreasi aku yang aku buat. Oke, daripada kelamaan langsung aja kita mulai ke tutorialnya. Alat dan bahan yang kalian butuhkan adalah baby oil, tepung maizena, aku pakai merek Rose Brand, Lamb Fox, dan juga cuka. Kalian butuh mangkok buat ngaduk-ngaduknya, sama butuh sendok dan cat akrilik putih. Siapkan wadah plastik kalian bisa pakai wadah apa aja. Di sini aku masukin 15 sendok makan, sekitar 15 sendok makan Lamb Fox. Selanjutnya tambahkan 1 sendok makan cuka dan 1 sendok makan baby oil, cuman aku nggak kerekam. Terus kita aduk semuanya menjadi satu. Selanjutnya tambahkan 1 sendok makan cat akrilik. Kalau aku sih pakai cat tembok juga bisa. Ini aku pakai kuas untuk menggerus sisa-sisa cat yang ada supaya adonannya itu semuanya merata. Bahan terakhir kita masukin 15 sendok tepung maizena. Setelah itu kita aduk ya semuanya sampai merata. Jadi teksturnya itu kental ya guys. Setelah itu kita masak di api kecil. Belajar dari kesalahan aku karena aku masaknya di api yang panas jadinya gosong. Jadi kalian pakai api kecil ya. Pokoknya kita bolak-balik terus adonannya supaya nggak gosong dan supaya panasnya merata. Nah, setelah menggumpal seperti ini baru bisa kita angkat. Jadi teksturnya itu harus seperti ini ya guys. Itu tandanya sudah bisa kita ulenin. Jadi kalian baluri permukaan kalian dengan tepung maizena dan sembari kita ulenin kita tambahkan tepungnya. Kita uleni terus sampai kalis, tambahkan terus tepungnya bila masih ada bagian clay yang lengket. Setelah sekian lama aku menguleni claynya, akhirnya udah jadi. Nah, ini aku ulenin lagi untuk memastikan semuanya sudah merata. Dan aku balurin dengan baby oil ya guys. Supaya lembab aja claynya. Ini aku siapin plastik wrap, aku lapisin dengan baby oil dan claynya juga aku lapisin dengan baby oil supaya tidak lengket. Kalau semuanya udah merata, ini aku mau cek dulu tekstur claynya. Kalau kalian tarik itu ada bentuknya seperti teardrop shape ya. Oke, jadi ini akan kita bungkus dengan plastik wrap dan kita diamkan selama 24 jam. Karena kalau claynya kita diamin selama 24 jam, dia itu akan lebih soft teksturnya. Atau lebih lembut, jadi kalau kita bentuk claynya itu, dia itu nggak crack ya, nggak pecah-pecah. Nah, jadi tinggal kita diamin dan aku sambil nunggu mau bersihin meja aku dulu. Jadi belajar dari kesalahan aku pakai alas. Jadi claynya sudah jadi, habis ini aku mau ngasih tutorial cara warnain clay kalian. Jadi sebagai contoh aku akan bikin tutorial clay biskuit ini ya. Jadi ini aku ada air dry claynya. Nih aku ambil sedikit aja, terus kita ulenin sampai dia itu halus. Dan aku pakai cat. Kalau aku pakai cat dari Miyahimi yang Goach, aku taruh fotonya di sini. Nah, ini aku pakai rolling pin, aku giling dan aku potong bentuknya sesuai keinginan. Semua alat dan bahan yang aku pakai bakal aku taruh linknya di description box ya. Jadi kalian boleh cek di situ, aku belinya di situ. Tips dari aku supaya clay kalian gak crack saat kering. Pertama, kalian harus ikutin tutorial clay aku supaya tidak ada yang salah. Yang kedua, kalian harus ulenin claynya sampai dia itu lembut teksturnya. Dan yang ketiga, kalau bisa kalian samain ya merek dan rasio atau perbandingan yang aku pakai di video ini. Ngomong-ngomong, ini aku lagi bentuk-bentuk biskuitnya pakai yang namanya needle tool.
Jadi ini tuh alatnya penting banget buat kalian yang suka bikin clay ya. Kalau kalian mau aku bisa bikin detail alat yang kalian butuhin kalau kalian mau bikin clay. Supaya terlihat lebih realistis, aku pakai chalk pastel sama kuas makeup. Aku usap-usapin ke biskuitnya itu. Terus aku ambil clay yang warna putih, buat ini untuk isian biskuitnya. Dan aku rekatkan dengan lem fox yang tadi. Setelah itu aku ambil atasnya dan kita jadiin satu kayak begini. Ini aku kasih paku 9 buat gantungannya dan aku buat detail matanya. Ini aku pakai acrylic marker buat warnain matanya, hidungnya, dan mulutnya. Sudah jadi deh, ini tinggal didiemin aja selama beberapa hari dan kita kasih UV resin untuk varnisnya. Proses pengeringan UV-nya itu sekitar 1-3 menit dan itu juga tergantung dari kekuatan sinar UV lampu UV yang kalian pakai ya. Ini udah jadi gantungannya, lucu banget kan? Dan kalian boleh banget loh jadiin ini untuk ide jualan kalian. Ini adalah hasil-hasil kreasi aku pakai clay itu dan sejauh ini selalu berhasil, belum ada yang gagal. Adapun yang gagal itu crack, itu gara-gara aku salah cara ngeringinnya. Sebenarnya kalau kalian gak mau pakai resin juga gak apa-apa, itu semua tergantung dari hasil yang kalian mau. Kalau aku pakai resin supaya lebih awet. Ini cara nyimpannya, kalian harus simpan di tempat yang kedap udara. Kalau aku pakai plastik wrap, terus aku kasih lagi ziplock bag atau plastik yang ada klipnya. Kalian juga bisa banget simpan di toples. Ini adalah kondisi claynya setelah 2 bulan lebih 1 mingguan. Jadi aku bikin claynya itu tanggal 22 Januari 2026. Dan hari ini itu aku lagi video record tanggal 7 April 2026. Dan sejauh ini tidak ada jamur sedikit pun. Jadi aku bisa bilang resep aku ini sukses. Teksturnya juga masih sama, masih lembut. Pokoknya kalau kalian ikutin resep aku 100% dan penyimpanannya benar, pasti kalian berhasil. Kalau kalian ada pertanyaan, langsung aja komen di bawah, nanti bakal aku bantu jawab. Pastikan sebelum kalian berkreasi, diulangin dulu ya claynya supaya teksturnya itu semakin lembut. Jadi meminimalisir retak-retak di clay kalian. Yang terakhir aku mau ngasih tahu alat dan bahan yang aku pakai, yang biasa aku pakai untuk bikin clay. Yang pertama paling penting harus punya cutter untuk motong clay, dan aku biasanya sering banget pakai needle tool ini untuk tekstur. Dan ini juga ada alat untuk tekstur kayak garpu gitu. Selanjutnya aku punya banyak banget ukuran dotting tool atau ball tool. Menurut aku alat-alat ini tuh penting banget untuk bikin tekstur. Mungkin kalian bisa pakai alat yang ada di rumah seperti jepit rambut atau tusuk gigi. Tapi menurut aku lebih baik untuk beli alat-alat tekstur kayak gini, soalnya hasil kalian bakal lebih rapi dan lebih profesional. Selanjutnya untuk alat resin, aku pakai merek yang ini dan aku pakai kuas makeup itu juga buat chalk pastel. Dan lampu UV aku pakai yang ini ya guys. Aku saranin pakai yang kekuatan UV-nya kuat karena aku punya yang versi kecilnya dan itu lama banget untuk ngeringin resinnya. Lanjut aku pengen infoin apa aja yang aku pakai untuk warnain clay-clay aku. Yang pertama yang wajib kalian punya adalah pastel. Ini harganya murah banget dan juga kualitasnya juga bagus. Cara pakainya adalah kalian klik-klik aja, nanti kan muncul bubuknya itu. Kalian tinggal pakai kuas makeup, kalian taruh aja ke clay kalian sebelum claynya itu kering ya. Biasanya aku pakai chalk pastel itu untuk efek gosong dan blush. Yang selanjutnya ini yang paling sering aku pakai juga adalah Miyahimi Go Watch. Ini itu tipenya seperti watercolor mix acrylic gitu ya. Kalian pasti tahu lah, yang suka art-art gitu pasti tahu ini apa. Aku pakai ini buat warnain claynya. Selanjutnya aku juga sering banget pakai spidol akrilik ini kalau misalnya ada detail-detail kecil seperti gambar mata, hidung gitu, aku selalu pakai ini juga. Modelnya spidol gitu ya, jadi dia ujungnya lancip dan lebih gampang juga untuk mengontrol.
Jadi itu aja semuanya yang aku pakai. Kalau kalian mau cek, boleh banget cek di description box. Itu semua udah aku cantumin yang apa aja yang aku pakai dan tempat aku belinya. Oke, sekian itu aja dari video aku. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Bye.